Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ataupun pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Nah, pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali hari ini seperti biasa saya Riko Zuhri kembali tentunya menyapa Anda dalam program Berendo. Seperti biasa kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan politik, pemirsa. Tema kita hari ini yakni pasca pemilihan menelusuri peta politik dan harapan masyarakat Bengkulu. Dan sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini narasumber kami sudah ada Bang Afri Mucerimin selaku pengamat pemilu dan kebijakan publik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Senang bisa ketemu lagi. Tidak hanya teman-teman dari teman-teman pilkada saja, tetapi kita juga luar biasa kabarnya saat ini ya. Ya. Karena walaupun hasil sudah ditentukan, tapi kita masih menunggu hasil dari KPU gitu. Siap, ya. Gimana Mas. nanti? Ya, pemirsa TVRI Bengkulu juga hari ini sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Bang Ilham Reja, perwakilan dari Paradise FH Unip. Assalamualaikum, Bang Reja. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kayaknya kali kedua ya kita ketemu ya? Iya. Iya, jadi kali ini kita ketemu lagi pastinya dengan tema-tema yang menarik dalam Berendo TVRI Bengkulu. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu hari ini berkaitan dengan tema pastinya pilkada setelah usai kita laksanakan dan demokrasi kembali memberikan suara kepada masyarakat. Setiap pilihan yang telah ataupun disuarakan kini menjadi mandat dan juga harus dipenuhi dan juga menjadi tanggung jawab. Dan untuk itu pemirsa akan kita bahas bersama dalam Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan peta politik gitu ya. Kalau tadi mungkin kita bicara terkait mungkin sebelum pilkada, mungkin berurusan dengan bagaimana partai dan sebagainya. Nah, begitupun setelah ataupun pasca dari pilkada itu sendiri. Kan pastinya khususnya untuk kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini kan akan ada bagaimana kelanjutan seperti dari partai politik dan sebagainya. Nah, kalau untuk peta saat ini gitu ya, peta politik di Provinsi Bengkulu khususnya untuk pemilihan kepala daerah ini seperti apa? Mungkin dari Bang Afri. Oke. Ya mungkin kita lihat dari mekanisme awal pencalonan. Iya. Itu luar biasa ya, kita lihat daya tarik masyarakat, partai politik, pasangan calon itu luar biasa sekali untuk meramaikan pesta demokrasi di Bengkulu pada 2024 ini. Ya sejauh ini kita lihat sih segala sesuatunya berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti setelah ditetapkannya para pemenang dari pesta demokrasi ini nanti partai politik pun harus tetap mengambil peran sebagai wadah tersendiri untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat seperti apa kepada para pemimpin yang memang kita amanahkan untuk memegang kendali 5 tahun yang akan datang, baik di kabupaten, wali kota maupun gubernur. Ya, artinya memang kalau kita melihat pilkada 2024 ini menarik karena ini menjadi pesta demokrasi gitu ya. Karena ini dilakukan pemilihan serentak untuk kepala daerah, belum lagi khususnya untuk Provinsi Bengkulu karena tadi disampaikan bagaimana nanti memimpin Bengkulu 5 tahun ke depan seperti itu ya. Dan ini tentunya menjadi amanah untuk kepala daerah yang sudah terpilih. Nah, kalau dari Ilham sendiri seperti apa nih melihat untuk peta politik gitu ya berkaitan dengan partai politik pastinya untuk kedepannya nih setelah pilkada ini bagaimana nih? Memang agak menarik melihat bagaimana kondisi perpolitikan tanah air saat ini. Kita bisa melihat bagaimana terjadi polarisasi yang terjadi di pusat sampai ke daerah. Nah, hal itu pun hampir terjadi di Bengkulu, tapi di Bengkulu melebur antara yang di pemerintah dan oposisi partainya melebur menjadi mendukung salah satu paslon. Artinya apa di Indonesia saat ini apa yang terjadi di pusat otomatis akan diikuti oleh daerah-daerah. Kan banyak faktor yang mempengaruhi, kemudian hal ini bisa menjadi faktor pemenang daripada pemilu itu sendiri. Sebagai contoh faktor partai politik yang di pusat yang memang banyak popularitasnya, kemudian bakal membantu kemudian partai yang
yang ada di daerah seperti itu. Iya, artinya memang ini ada hubungan gitu ya atau kestabilan antara bagaimana partai politik di pusat dan juga di daerah. Nah, kalau melihat sendiri ini pasti kita sudah mengetahui beberapa kepala daerah yang memang sudah terpilih atau calon terpilih gitu ya. Nah, pastinya dari partai politik yang tidak terpilih, apakah mungkin sudah ada strategi-strategi lain untuk dunia politik atau mungkin kepemimpinan selanjutnya? Ini seperti apa kalau kita melihat di Provinsi Bengkulu nih saat ini, Bang Apri? Ya, kalau kita melihat itu sebenarnya tinggal lagi kembali kepada orang-orang yang memang berperan di dalam baik di partai maupun orang-orang yang memang kita amanahkan pada pilkada yang telah lalu kan. Jadi kita lihat ya sebenarnya yang sering terjadi itu kan bagaimana adanya oposisi, bagaimana adanya koalisi, tugas oposisi untuk tetap menjaga jalur pemerintahan agar berjalan dengan normal, dan tugas koalisi ya menjalankan pemerintahan sesuai visi yang kita canangkan di awal seperti itu. Ya kita harapkan semoga partai-partai yang memang tergabung di koalisi ya tetap tegak lurus dengan visi yang ingin dibawa, misi yang ingin dicapai, dan juga partai yang berada di luar atau oposisi itu tetap mengawasi, memberikan pengawasan, memberikan masukan seperti apa agar pemerintahan ini berjalan dengan sebaik mungkin. Mungkin seperti itu. Ya, kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Ilham bahwasanya ada hubungan gitu ya antara bagaimana partai penguasa mungkin katakanlah di pusat gitu ya untuk mungkin partai pengusung di daerah juga. Nah, kalau dari Provinsi Bengkulu sendiri seperti apa melihat hubungan antara mungkin apakah ada pengaruh besar gitu ya dari partai-partai pengusung besar untuk di Provinsi Bengkulu sehingga ada kemungkinan untuk bisa nanti terpilih menjadi kepala daerah itu sendiri? Ya kalau kita lihat memang luar biasa pengaruh yang diberikan oleh gejolak yang ada di pusat sehingga sampai ke daerah itu memang sangat luar biasa pada 2024 ini. Bagaimana kita tahu partai pemenang itu memiliki popularitas yang sangat tinggi. Siapa yang bisa mengamankan partai pemenang, ya hampir bisa kita katakan sedikit-sedikit poles saja bisa jadi itu barang. Ya kan? Cuma kita masih harus lihat lagi bagaimana menariknya pada 2024 ini banyak juga petahana yang tumbang. Nah, itu lebih menarik lagi saya lihat, bukan hanya di Bengkulu, bahkan secara nasional kita lihat juga seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri kalau partai pemenang memang sangat memberikan dampak yang besar bagi calon kepala daerah yang ada. Ya, jadi ini sangat berpengaruh gitu ya terkait dengan bagaimana partai-partai besar yang memang mengusung untuk kepala daerah yang mencalonkan diri di tahun 2024 ini sendiri. Nah, kalau tadi menyikapi dari Bang Apri menyampaikan memang kalau ini menjadi hal menarik, menjadi perbincangan umum juga banyak petahana yang katakanlah gugur gitu ya dalam pemilihan ataupun pilkada serentak. Kalau dari Ilham sendiri seperti apa nih melihat hal ini? Ya ini memang bentuk sebagai demokrasi yang harus kita hargai. Memang banyak di Indonesia itu petahana tumbang. Memang beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor partai politik yang mengusung dan sebagainya. Kemudian faktor anak muda yang mencalonkan diri. Kita lihat di Sumatera Utara bagaimana Bobi Nasution mengalahkan petahana. Yang memang background dari Bobi Nasution ini kita tahu sendiri sebagai apa, kemudian partai pengusungnya seperti apa, seperti itu. Ini menjadi faktor yang kemudian membuat petahana ini tumbang. Dan juga ada mungkin masyarakat sudah tercerdaskan secara politik, tercerdaskan secara pendidikan politik bahwasanya oh ya udah pemimpin yang kemarin visi misinya yang mereka janjikan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Daripada ini dilanjutkan lebih baik kita memilih pemimpin yang memang memiliki visi dan misi yang memang membuat hal tersebut terjadi dan sesuai dengan pilihan masyarakat. Itu. Jadi artinya kalau kita melihat masyarakat sendiri katakanlah sudah cerdas gitu ya, melihat tidak hanya melihat dari sisi siapa sih sebetulnya calon ini atau tadi melihat juga bagaimana visi misi yang memang ditawarkan gitu ya. Apalagi tadi kalau kita bicara soal petahana yang katakanlah banyak yang gugur juga, mungkin berkaitan dengan visi misi, ada visi misi yang mungkin masyarakat lebih membutuhkan dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Kalau untuk di Bengkulu sendiri ada beberapa petahana juga yang katakanlah mungkin tidak bisa melanjutkan kembali gitu ya untuk menjabat kembali. Nah, ini seperti apa menyikapi beberapa kepala daerah yang seperti ini? Apakah nanti peran-peran dari partai politik ini sangat membantu khususnya untuk visi misi ke depannya? Ya, mungkin kita lihat juga menariknya di Bengkulu ini kan banyak petahana yang memang gagal untuk terpilih kembali, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ya sama-sama kita taruh harapan lah selaku pengamat, selaku masyarakat, tokoh muda pun itu selalu menaruh harapan bagaimana memang pemimpin yang terpilih, yang kembali terpilih ataupun yang tidak terpilih lalu terpilih pemimpin baru itu dapat menjadi motor penggerak pemerintahan yang memang pro rakyat. Ya, yang itu yang sama-sama kita harapkan. Bagaimana setiap kebijakan yang dikeluarkan harus
memang atas dasar kepentingan masyarakat. Seperti itu, karena sangat jelas bahwa masyarakat pada hari ini, saya sepakat dengan Adinda Ilham bahwa memang masyarakat ini sudah banyak yang memang cerdas, tidak bisa lagi yang memang dipengaruhi dengan janji-janji manis, janji politik yang begitu manis seperti itu. Karena berdasarkan data pun hampir 40 sampai 45% itu udah pemilih muda semua. Nah, sekarang itu. Jadi sangat berpengaruh bagaimana tren pemilih sekarang itu melalui sosial media pun sangat luar biasa seperti itu. Karena kita bisa mengakses informasi apa yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Apabila itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya menjadi dasar kita untuk memilih seperti itu. Oke, ini menarik ini kalau kita bicara soal partisipasi, pastinya di 2024 baik itu pemilu kemarin ataupun pilkada yang kita laksanakan nih, partisipasi anak muda ini luar biasa ya. Karena memang hampir mayoritas suara pemilu ataupun pilkada ini dikuasai oleh anak-anak muda sekarang, Gen Z dan juga Gen milenial. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.